Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jual obat terlarang, toko kosmetik digerebek aparat Polsek Ragilan Kabupaten Serang. Mesin boiler meledak, pabrik triplek terbakar. Memasuki musim kemarau, 70 desa di Lebak rawan kekeringan. Memasuki bulan Agustus, sejumlah wilayah mulai mengalami kekeringan akibat cukup lama tidak diguyur hujan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak telah memetakan 70 desa di 20 kecamatan rawan kekeringan dan kesulitan air bersih. Beberapa kecamatan yang rawan terjadi kekeringan, diantaranya Kecamatan Cimarga, Warung Gunung, Sajira, Maja, dan beberapa kecamatan lainnya. Jika mulai terjadi kesulitan air bersih, pihak BPBD juga akan melakukan distribusi air bersih dengan mengerahkan 3 unit kendaraan tangki dengan kapasitas air 5.000 liter per tangki. Berkurang dari data tahun sebelumnya, waktu tahun kemarin di El Nino 2023 itu wilayah yang terdampak kekeringan itu mencapai 26 kecamatan. Sedangkan di tahun ini kita prediksi karena ini El Nino-nya juga tidak terlalu kuat, kita prediksi di 20 kecamatan dan 70 desa. Itu yang menjadi prioritas utama penanganan krisis air bersih akibat kekeringan di wilayah Kabupaten Lebak. Selain itu, BPBD Kabupaten Lebak dan PUPR Provinsi Banten juga akan membantu jika masyarakat alami kekeringan dan krisis air bersih dengan membangun sumur bor di beberapa lokasi. Sementara untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di sejumlah area pertanian, khususnya pesawahan, Dinas Pertanian telah memasang sejumlah unit pompa air di beberapa titik untuk mengatasi kekeringan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah kegiatan dilakukan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, salah satunya program bedah rumah. Seperti yang dilakukan Kodim 0602 Serang yang memperbaiki rumah keluarga Mad Rais di Kampung Sungak, Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Rumah Mad Rais sudah puluhan tahun tidak direhab dan sudah lapuk termakan usia karena bahan bangunan yang sudah tua. Mad Rais sendiri merupakan mantan tentara keamanan rakyat yang melawan penjajah Belanda sebelum kemerdekaan. Diketahui Mad Rais sudah wafat sejak tahun 90 dan dimakamkan di seberang rumahnya. Saat ini rumahnya dihuni oleh istri beserta anak dan cucunya. Kalau Pak Mad Rais itu sebenarnya veteran zaman TKR ya. Jadi zaman TKR itu mungkin tahun-tahun sebelum perang kemerdekaan ya. Tentara keamanan rakyat sebelum terbentuknya TNI. Ini Pak rencananya sampai kapan Pak untuk pembangunannya selesai? Untuk pembangunan diperkirakan maksimal selesai tanggal 25 Agustus sudah bisa selesai. Selain bantuan rumah apalagi Pak? Untuk sementara kita mendapat bantuan untuk rumah saja. Untuk yang lainnya mungkin belum ada. Putra dari Mad Rais sempat menggambarkan sang ayah melawan penjajah Belanda yang diceritakan waktu dirinya menginjak sekolah dasar. Sebagai anak Pak ya? Sebagai putranya. Sebagai putranya ya Pak. Memang dulu di Kodam Siliwangi sebagai apa Pak? Bukan, jadi beliau dari tentara rakyat, pejuang, veteran itu artinya dulu dari rakyat. Dulu dari rakyat. Namanya siapa Pak? Namanya Mad Rais. Mad Rais. Iya. Oke. Bapak. Saya Gufron. Gufron. Iya. Tapi untuk Untuk Bapak sudah tidak ada Pak? Kenapa? Untuk Bapak sudah tidak ada? Sudah tidak ada dari saya kecil.
Keluarga Mandrais berharap kepedulian terhadap veteran dan keluarga veteran lainnya terus berlanjut. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ratusan warga terlibat adu mulut dengan polisi hingga terjadi bentrokan di Kota Cilegon. Massa yang tak puas dengan hasil pilkada menyerang polisi yang mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut. Tak sedikit warga yang diamankan petugas lantaran dianggap sebagai provokator kerusuhan. Hal ini merupakan simulasi penanganan kerusuhan yang digelar Polres Cilegon dalam persiapan pilkada serentak tingkat daerah November mendatang. Untuk mengamankan jalannya pilkada serentak, Polres Cilegon telah menyiagakan ratusan personil yang turut melibatkan TNI dan unsur terkait lainnya. Kita antisipasi, kemudian personil juga kita minta backup tambahan dari Polda yang nantinya akan pelaksanaannya akan didorong sekitar 200 personil dari Polda. Kemudian juga untuk antisipasi gesekan juga kita sudah perkiraan intelijen kita juga sudah ada dan akan kita minimalisir. Kemudian juga kita mapping kerawanannya masing-masing, khusus untuk pilkada berpotensi karena perlibatan massa, Mbak ya, massa masing-masing paslon. Ini juga berbeda dengan tahapan pilpres yang kemarin. Untuk pilkada ini pastinya kepala daerah. Banyak potensi-potensi yang akan timbul, terutama untuk gesekan dan konflik. Total 600 personil terlibat disiagakan dalam pesta demokrasi ini. Selain itu, Polres Cilegon akan mendapat bantuan dari Brimopolda Banten demi mengamankan pemilihan kepala daerah. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.